Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Busri. Semoga kalian selalu sehat walafiat ya, selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kemudahan, keberkahan, keselamatan serta kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian harus bahagia, kalian harus sehat, kalian harus berhasil, dan segala hal yang belum bahagia segera dibahagiakan, yang belum sehat dan belum sembuh dari sakitnya segera sembuh dari sakitnya. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, terima kasih untuk salah satu support saya, yaitu ada salah satu yang bercerita begini. Bu, saya kemarin mendaki Gunung Lawu, terus kok gini ya Bu, di Gunung Lawu itu kalau saya melihat sebelum pos bawah ke pos 4 ke bawah itu kok saya melihat pocong, saya lihat itu ya Bu. Cuman pas sampai mau naik ke atas itu saya sudah nggak melihat itu Bu. Emang kenapa? Nah, terima kasih untuk sharingnya. Jadi perlu saya ceritakan di sini teman-teman. Gunung Lawu itu adalah gunung yang berbeda. Gunung yang berbeda daripada gunung-gunung lainnya, yaitu beda dari Gunung Lawu, Gunung Merapi itu beda. Jadi begini, seperti yang pernah saya share di video, itu ada antara perbedaan pasar setan, pasar Bubrah dan pasar Dieng kan gitu. Nah, setelah itu teman-teman, Gunung Lawu ini pun bedanya begini, seperti di lerengnya itu pun berbeda. Di lereng Gunung Lawu itu ada namanya Candi Cetha, sebuah bangunan candi yang disakralkan oleh umat Hindu. Nah, di situ tuh kita kalau di Candi Cetha itu bisa menemukan arti hidup sebenarnya. Nah, setelah itu teman-teman, di Candi Cetha ini kalau kita masuk ke dalamnya, itu jin yang dari luar pagar ini nggak berani masuk, nggak bisa masuk ke area candi itu teman-teman. Saya juga nggak tahu kenapa, tapi itu yang saya rasakan. Pernah saya di sana jadi suatu ketika saya membawa tamu ke sana jam 3 pagi. Ini kita habis selesai ngebleng, kita ini turun cuma berdua, saya sama ibu ini. Nah, berdua turun, kan itu sepi banget teman-teman. Ada suara ketawa kuntilanak teman-teman. Kuntilanak itu ketawa gitu. Ibu itu udah takut, aduh Mbak Sri, ada kuntilanak. Jadi bukan cuma saya dengar teman-teman. Saya bilang nggak apa-apa Bu, nggak usah takut, kita tetap jalan ke bawah. Karena apa teman-teman, itu kan yang ditutup itu kan tanjakan gitu ya. Kalau kita buru-buru kejedot, itu kan batu semua. Nah, akhirnya kita lihat memang ada kuntilanak itu nangkring di pohon yang di seberang tembok candi itu. Nah, anehnya ini kuntilanak itu nggak berani nyamperin kita teman-teman. Jadi kuntilanak itu ada di luar tembok. Terus saya bilang sama Mas Win, Mas, ini Candi Cetha ini beda ya Mas? Oh enggak Mbak, beda. Jadi kalau memang yang di luar itu nggak bisa masuk, saya juga heran, kata Mas itu. Oh gitu ya Mas. Terus ada satu lagi kejadian di mana ada seorang tamu saya, ini dari usahanya itu bangkrut teman-teman, udah bangkrut. Terus dia saya bawa ke Candi Cetha, kita munajat, alhamdulillah rezekinya itu membaik lagi dan menjadi semakin besar. Dia punya keinginan untuk menyembelih sesuatu ke Candi Cetha ini. Lalu saya tanyalah sama Mas Win, Mas, kalau di Candi Cetha ini boleh nggak menyembelih hewan? Saya bilang, oh boleh Mbak, boleh. Tapi jangan sapi ya Mbak, soalnya kalau sapi itu di bawah itu mayoritas Hindu, nanti malah nggak kemakan, sayang.
Kalau enggak pasti beli kerbau atau kambing aja. Ya udah, akhirnya kita beli kambing ke situ Mas. Kita beli kambing, terus mau disembelih di Candi Cetro. Nah yang mau beli ini pakai perantara, jadi pakai perantara itu suruh beli ke kambing, itu adiknya yang berkepentingan sendiri. Nah mau dibeli ke kambing, terus belum sampai ke atas nih teman-teman, belum sampai ke wilayah Candi Cetro, baru sampai di tanjakan yang mau akhir Candi Cetro itu dengan tiba-tiba kambing itu mati. Kita bingung dong, kita nanya, emang tadi kamu waktu belinya ditawar ya Mas? Iya Mbak, tak tawar. Ya Allah Mas, kalau mau beli begitu tuh jangan ditawar, saya bilang begitu. Nah, akhirnya kita beli lagi. Nah itulah teman-teman, jadi kita kalau mau beli sesuatu untuk tirakatan itu jangan ditawar ataupun ya pokoknya kita ikhlas lah. Kita ikhlas ya teman-teman. Nah setelah itu jilbabnya betulin dulu. Nah setelah itu teman-teman, kita tahu bahwasanya memang Candi Cetro ini bisa tidak auranya memang benar-benar sangat bagus. Kembali lagi ke cerita Masnya ini. Nah Masnya ini terus saya bilang gini, Mas, siapa tahu nggak? Tahu apa Bu? Kalau memang Gunung Lawu ini adalah tempat yang beda Mas. Kalau kita dari pos Simasi sampai ke atas itu memang masih ibarat kata itu jalan rayanya Mas, jadi memang masih banyak godaan gangguan yang seperti sampai dengan lihat pocong, lihat kuntilanak itu wajar. Cuman kalau sudah sampai pos atas, pos 4 menuju atas itu insya Allah nggak akan ada sesuatu yang menampakkan diri, saya bilang gitu. Sampai di orang-orang yang kerasukan di Gunung Lawu biasanya itu adanya itu di bawah teman-teman, di bawah terus dia ke atas. Dan walaupun sampai di atas itu nggak mungkin dia kerasukan sampai di puncak, itu nggak mungkin. Itu kalau orang yang sampai kerasukan sampai di puncak atau di sedang derajat itu bukan kerasukan, kemungkinan dia mengekspresikan dirinya. Nah setelah itu setelah udah itu kan saya bilang, sampai merasakan nggak di atas itu ngelihat apa gitu? Enggak sih Bu, asal sampai tahu ya Mas, kalau sudah melalui pos 4 Gunung Lawu itu ibarat kata itu gerbangnya kalau dari Cetro itu ada di Bulak Peperangan itu Mas, itu sudah gerbang perbatasan. Nah kalau lewat Cemoro Sewu itu adanya di pos 4 sebelum Sendang Derajat gitu. Terus kalau via Cemoro Kandang itu adanya di Sumur Jolotunggo, itu udah perbatasan. Maka sebelum sampai di tempat itu banyak-banyak zikir, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak baca-baca surat-surat Al-Quran, saya bilang gitu. Oh iya begitu ya Bu. Iya. Nah setelah itu dia tanya lagi, kenapa bisa begitu Bu? Loh, ya wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Cuman kalau di Gunung Lawu itu seperti ada kasta-kastanya gitu. Nah setelah itu Mas ini baru mengerti. Jadi kalau di Gunung Lawu itu memang seperti itu ya teman-teman, jadi beda. Nah Gunung Lawu sendiri itu satu gunung yang teman-teman, jadi kayak bernyawa gitu loh. Jadi ada
kita dalam hati itu berniat apa, insya Allah kita tuh akan dikabulkan. Kalau kita niatnya jelek dari bawah itu tidak akan mungkin perjalanan Anda nyaman, sudah pasti akan tidak tenang gitu teman-teman. Untuk masnya kalau mau tahu maksudnya apa yang terjadi, nanti bisa lebih kita sharing bersama, nanti akan saya jelaskan di mana-mana aja tempat Gunung Lawu yang kita itu harus hati-hati teman-teman. Oke teman-teman, sebenarnya semua tempat itu sama, tergantung niat kita. Jadi tergantung niat kita ya teman-teman. Jadi seperti itu, walaupun kita percaya atau tidak percaya, yang gaib itu ada, harus kita yakini, harus kita imani bahwasanya yang gaib itu ada. Jadi teman-teman harus mempercayai itu semua ya. Terus begini teman-teman, Tuhan menciptakan yang gaib itu bukan untuk menakut-nakuti kita, bahwasanya kita harus percaya bahwasanya di kemudian hari itu akan ada kehidupan lagi selain hidup di dunia ini. Nah jadi seperti itu ya teman-teman, kita tidak boleh percaya akan kekuatan yang gaib, karena kekuatan itu semua murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita intinya sebagai manusia harus bersikap baik, bersikap bahwasanya tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih bagus dari kekuasaan Allah. Dan dimanapun tempat kita berada, sebaiknya kita selalu ingat bahwasanya kita itu bertamu teman-teman. Jadi kita harus bisa bawa diri, ya udah harus. Ya teman-teman, intinya kita harus saling memahami dan mengerti ya. Intinya tidak ada kekuatan yang lebih kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Jadi makhluk gaib pun tidak akan mengganggu kita kalau kita tidak usil kepada dia, dan makhluk gaib pun tidak akan menyentuh kita kalau kita tidak mengganggu mereka. Jadi intinya di sini saling bersinambungan, saling bersandingan, tidak harus saling saling untuk mengganggu tempat masing-masing. Selama kita baik, mereka juga akan baik, bahkan bisa lebih baik dari manusia teman-teman. Jadi intinya Allah tidak memberikan pengetahuan, tetapi hanya sedikit kepada orang-orang yang diberikan kelebihan untuk bisa melihat tempat-tempat seperti itu, bisa melihat makhluk-makhluk seperti itu ya teman-teman. Jadi tidak ada yang bisa melihat gaib kecuali hanya sedikit, dan tidak ada kelebihan ataupun kemampuan yang bisa menandingi kemampuan dari Gusti Allah. Jadi intinya kita itu hanya manusia, hanya makhluk kecil di antara makhluk besarnya Allah, yaitu alam semesta. Jadi intinya jangan sombong, jangan angkuh, jangan sok, karena apapun yang kita miliki, apapun yang kita percayai, itu semua mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia hanya mampu berencana, tetapi Allah juga yang akan menentukan segalanya teman-teman. Oke. Cukup sekian ya teman-teman. Terima kasih sekali lagi untuk share-nya. Terima kasih. Akhir kata, terima kasih banyak. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat kalian, sehat-sehat semuanya. Semoga keberkahan dan kebahagiaan selalu menyertai kalian semua. Amin, amin ya rabbal alamin.